Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Nena, gas. Bab 1517 Hubungan antara Tama Monomae dan Huo Lei. Li Ruoxi dan Su Piaomiao tercengang melihat reaksi Tama Monomae. Mereka tidak mengerti mengapa Tama Monomae bereaksi begitu tenang tadi. Jelas sekali itu reaksi yang ekstrim. Mereka semua menatap Ji Fei. Aku melihat senyum di sudut mulutnya. Dia hanya menatap Tama Monomae yang marah, seolah tahu segalanya. Namun tampak tidak tahu apa-apa. Lagi pula, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa lama, Tama Monomae tampak sedikit tenang. Ia menatap Ji Fei dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sungguh tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak." Ji Fei menggelengkan kepalanya, "Bagiku, aku harus tahu semua ini. Bisakah kau menemukan jiwa naga itu?" Tama Monomae menatap Ji Fei, matanya penuh dengan pertanyaan dan penghinaan. Ji Fei berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa memberikan 1 sen pun dari apa yang menjadi milik negara naga kita kepada orang-orang dari negara lain, jadi aku pasti bisa mendapatkannya kembali." "Kamu terlalu percaya diri." Tama Monomae jelas sangat kesal dengan kepercayaan diri Ji Fei. "Siapapun yang menyinggung negeri naga kita akan dihukum. Tidak peduli seberapa jauh mereka, jika leluhur balai naga ini bisa melakukannya, aku, Ji Fei, juga bisa." Nada bicara Ji Fei tegas, menunjukkan dominasi dan kesombongan yang tak ada habisnya. Tama Monomae menatap Ji Fei di depannya, dan tiba-tiba ada kebingungan di matanya. Dalam kesannya, kekuatan yang begitu mendominasi hanya dimiliki oleh Kaisar Toba saat itu, dan itu pun ketika ia melindunginya. Justru karena cinta tulus Kaisar Toba, ia masih merindukan Kaisar Toba hingga kini, dan semakin bertekad untuk melindungi negeri Yang Guo. Demi menyelamatkan nyawa Kaisar Toba, ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Namun, ia tak menyangka bertahun-tahun kemudian, ia akan kembali melihat pria yang begitu mendominasi dalam diri Ji Fei. Hal ini membuatnya bingung. Betapa ia berharap ada pria seperti itu yang melindunginya di saat ia berada di titik terlemahnya. Ia bahkan menatap Huo Lei yang tak sadarkan diri, membayangkan Ji Fei datang ke sini untuk Huo Lei dan bahkan berani menghadapi bahaya untuk dirinya sendiri. Ia merasa tersentuh dan bahkan bahagia untuk Huo Lei. Setelah sekian lama, dia berbicara lagi, tetapi suaranya menjadi lebih lembut. "Ji Fei, apakah kamu benar-benar ingin tahu?" Ji Fei mengangguk. "Lebih baik tahu, tentu saja, tidak masalah meskipun kamu tidak tahu." "Oh," Tama Monomae malah bingung. "Tujuanku adalah menemukan jiwa naga. Karena kau sudah di sini, aku punya tujuan. Yang lainnya tidak penting." "Apa kau tidak peduli dengan koma Huo Lei?" Tama Monomae meninggikan suaranya, sedikit kesal, bahkan bercampur amarah. Kebahagiaan yang baru saja menyelimuti Huo Lei telah sirna. Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Huo Lei itu putrimu, kau bisa saja menyelamatkannya dari koma. Tapi kalau tidak, itu urusanmu. Itu bukan urusanku. Aku tidak bisa membantumu." "Huo Lei bukan putriku." Tama Monomae sangat kesal ketika mendengar kata-kata Ji Fei dan tak dapat menahan diri untuk meraung marah. Ji Fei tidak membantah, hanya menatap Huo Lei di tempat tidur. "Anak siapa lagi yang bisa dibangunkan dan dikendalikan oleh ekormu kalau bukan anakmu? Hirakawa Yuno memang cakap, tapi dia bukan anakku." Tama Monomae ingin membuktikannya dengan sebuah contoh. "Hirakawa Yu telah dibangkitkan dari kematian. Dia seperti anakmu. Auramu mengalir di tubuhnya, jadi dia bisa menggunakan ekormu. Kecuali orang seperti itu, jika ada orang lain yang mendapatkan ekormu, itu seperti mendapatkan ekor anjing."
Baga, kau pantas mati. Tamamonomae kesal dengan metafora Jifei dan tak kuasa menahan diri untuk meraung marah. Jifei tak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangannya dan memeluk Li Ruosi. Istriku, aku mencintaimu, dan aku mencintai anak-anak kita kelak. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh perut bagian bawah Li Ruosi dengan ekspresi lembut di wajahnya. Li Ruosi sedikit bingung dan tidak mengerti apa maksud Jifei. Namun Tamamonomae yang sedari tadi berteriak-teriak menjadi marah dan geram sekali saat melihat kejadian itu. Bayangan seorang lelaki tampan dan keren muncul di benaknya. Begitu pula perhatian dan pertolongan lelaki itu padanya pada awalnya. Tetapi pada akhirnya, yang diingatnya hanyalah keburukan dan kegilaan lelaki itu, serta kepemilikannya atas dirinya. Ketika luka-lukanya sedikit membaik, pria itu melarikan diri. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Sialan, semua pria pantas mati. Haruskah Kaisar Toba juga mati? Jifei tiba-tiba menatap Tamamonomae yang kesal dan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Tamamonomae langsung berubah. Matanya penuh kerumitan, dan lebih banyak lagi rasa malu. Rasa malu yang datang dari lubuk hatinya, seperti rasa malu setelah mengkhianati seseorang, dan ia pun terdiam. Apakah kamu dilecehkan, Su Piao Miao, yang telah mengamati dengan tenang, tiba-tiba bertanya. Tubuh Tamamonomae bergetar hebat, lalu amarah di wajahnya meletus bagai gunung berapi. Diam, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, dia hendak menyerang Su Piao Miao. Jifei sudah berdiri di depan Tamamonomae. Fakta tetaplah fakta yang tidak bisa diubah. Kau harus menghadapinya. Tangan Tamamonomae yang terangkat tiba-tiba berhenti di udara. Tetapi rasa sakit di wajahnya melonjak dan menghilang lagi dan lagi. Seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan yang tak berujung. Jifei memandang Su Piao Miao dan Li Ruosi, memberi isyarat agar mereka tidak berbicara. Tamamonomae sangat kuat. Jika mereka bertarung langsung, sulit untuk menentukan siapa yang akan menang atau kalah. 3 menit kemudian, Tamamonomae menatap Jifei dan berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau ketahui. Aku juga tahu kau datang ke sini untuk mengambil jiwa naga, dan kau berharap aku bisa menyembuhkan Huolei." Jifei mengangguk, "Sudah, aku juga tidak ingin berbohong." Tamamonomae jelas puas dengan kejujuran Jifei. Ia mengangguk dan melihat ke arah pintu masuk gua. "Aku telah berlatih di sini selama ribuan tahun. Bahkan, aku telah lama melihat dengan jelas dan menjadi acuh tak acuh terhadap segalanya. Alasan aku tidak mengembalikan jiwa naga kepadamu bukanlah karena aku ingin memilikinya. Bahkan, aku sudah tahu bahwa bahkan tanpa jiwa naga, itu tidak akan berdampak banyak pada negara naga." Jifei mengangguk. Benar, seringkali, apa yang disebut jiwa naga hanyalah simbol spiritual. Yang benar-benar kuat adalah rakyatnya. Kepercayaan diri suatu bangsa. Hanya ketika suatu bangsa memiliki kepercayaan diri, ia dapat memiliki segalanya. Tamamonomae mengangguk. "Ya, kami tidak bisa mengalahkanmu saat itu, jadi lebih sulit bagi kami untuk mengalahkanmu. Huolei seharusnya putrimu dan Longgueren, kan?" tanya Jifei ragu-ragu. Tamamonomae tiba-tiba mendongak dan menatap Jifei. Matanya penuh kebingungan. Ia jelas tidak menyangka Jifei akan menebaknya. Sungguh di luar dugaan. Jifei tidak berkata apa-apa lagi. Hanya itu yang bisa ia pikirkan. "Apakah kamu benar-benar ingin tahu tentang ini?" tanya Tamamonomae lagi. "Sangat. Kalau begitu, kau harus berjanji padaku satu hal. Selama kau menyelesaikannya, aku akan mengembalikan jiwa naga itu kepadamu secara utuh, dan bahkan..."
Bab 1518 hubungan antara Tamamono Mae dan Huolei. Tamamono Mae berhenti bicara. Tetapi Li Ruoxi, Su Piaomiao, dan yang lainnya sudah mulai tertarik. Mereka semua menatap Tamamono Mae dengan penuh harap. Ingin tahu apa yang ingin Tamamono Mae katakan. Ji Fei sudah bicara. Aku cinta istriku, dan aku cinta anak-anak kita. Tamamono Mae hendak berbicara lagi, tetapi menelannya kembali. Awalnya dia ingin Ji Fei menerima Huolei karena sulit menemukan cinta sejati. Tetapi Ji Fei pintar menebaknya secara langsung dan memberitahunya terlebih dahulu. Tamamono Mae tiba-tiba mengganti topik. Cukup, kalau kau membantuku melakukannya, aku akan mengembalikan jiwa naga itu padamu. Asalkan tidak bertentangan dengan hati nurani atau niat awal saya bisa menyetujuinya, ujar Ji Fei enteng saat melihat Tamamono Mae berubah arah. Belum, kata Tamamono Mae sambil melihat keluar dan terdiam sejenak. Masalah ini sebenarnya karena dosa Ling Mofeng. Ling Mofeng, Ji Fei menatap Huolei. Dan reaksi pertamanya adalah bahwa Huolei adalah putri Ling Mofeng. Bahkan Su Piaomiao dan Li Ruoxi pun berpikiran sama, dan menunjukkan keterkejutan yang sama di wajah mereka. Tamamono Mae menggelengkan kepalanya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Ayah Huolei bukanlah Ling Mofeng. Tapi jika dia tidak datang untuk mencuri jiwa naga dan menghancurkan 8 ekorku hari itu, aku tidak akan terluka parah, dan aku tidak akan memberi orang itu kesempatan untuk menangkapku. Mendesis, Ji Fei dan 2 orang lainnya menarik napas dalam-dalam. Wajah mereka dipenuhi kebingungan yang makin menjadi-jadi, dan jelaslah bahwa mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Tamamono Mae. Tamamono Mae terdiam sejenak. Masalah ini bermula ketika Ling Mofeng datang untuk mencuri jiwa naga. Ketika aku mencuri jiwa naga itu dan kembali, aku meletakkannya di Gunung Futu, berharap jiwa itu akan menjadi bagian dari Gunung Futu. Dan untuk mencapai tujuan ini, dia menggunakan 9 ekornya untuk membentuk formasi 9 surga 9 kesengsaraan, dengan harapan dapat menjebak jiwa naga. Pada malam tanpa bulan itu, aku memberi Ling Mofeng kesempatan untuk mencuri demi mengenang Kaisar Toba. Sambil mencuri, ia dengan rakus menggabungkan jiwa naga ke dalam tubuhnya, yang meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ji Fei teringat pertarungan terakhirnya dengan Ling Mofeng. Saat jiwa naganya belum menghilang, ia memang sangat kuat. Ketika Ling Mofeng datang untuk mencuri jiwa naga, ia sudah berada di alam abadi bumi. Dengan berkah jiwa naga, orang bisa membayangkan betapa kuatnya ia saat itu. Kalau saat itu aku bertemu dengan Ling Mofeng, mungkin aku tidak akan sanggup menahan 1 jurus pun dan akan terbunuh. Itu sudah merupakan prestasi langka bagi Tamamono Mae untuk menghancurkan 8 ekornya, melindungi hidupnya sendiri, dan melukai Ling Mofeng dengan serius. Ling Mofeng dan aku terlibat pertarungan sengit. Aku terluka parah, begitu pula dia. Kami buru-buru melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dan masalah ini awalnya selesai. Tapi aku tak lagi punya 8 ekor, tubuhku sangat lemah, dan ditambah dengan luka parahku, aku tak mampu lagi bersembunyi di sini. Mendengar ini, Ji Fei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Meskipun kita tidak tahu persis di mana pertempuran hari itu berlangsung, kita bisa membayangkan betapa menyedihkannya mereka setelah perang. Sungguh suatu keajaiban bahwa mereka bisa selamat. Hanya beberapa hari setelah kepergiannya, 2 pemuda dari negeri naga Anda datang. Mereka bersaudara. Tamamono Mae berkata demikian, menatap Ji Fei dan berhenti berbicara. Wajah Ji Fei menunjukkan rasa ingin tahu. Ia tidak mengerti mengapa Tamamono Mae menatapnya seperti itu. Apa ia kenal 2 orang itu? Salah satu dari 2 orang itu bernama Long Chentian,
dan yang satunya lagi bernama Long Aotian. Suara Tamamono Mae terdengar lagi. Mendesis, Ji Fei mendengar kedua nama itu dan menarik napas lagi. Mereka adalah dua bersaudara. Long Chentian adalah pemimpin Long Hall yang membelot, dan Long Aotian adalah pria misterius yang mengadopsinya saat itu. Jika bukan karena Long Aotian, dia mungkin sudah mati. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua akan berkonfrontasi dengan Tamamono Mae. Dia belum pernah mendengar tentang masalah ini di Long Tang dan benar-benar tidak mengetahuinya. Mungkinkah Huo Lei adalah putri pria misterius itu? Ia segera melihat Huo Lei yang terbaring di ranjang rumah sakit. Kau pasti kenal kedua orang ini. Mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh Balai Naga untuk mengambil jiwa naga. Kekuatan tempur mereka jelas jauh lebih lemah daripada Ling Mofeng. Kalau saja aku tidak terluka parah oleh Ling Mofeng, aku pasti sudah membunuh mereka dengan mudah. Apa yang terjadi selanjutnya? Ji Fei sedikit cemas ingin tahu siapa ayah Huo Lei. Ketika dua orang mulai berkelahi dengan saya, wajar saja mereka mencoba membunuh satu sama lain, jadi mereka bertarung dengan sengit dan putus asa. Meskipun saya terluka, awalnya tidak sulit menghadapi mereka berdua. Saya hanya tidak menyangka mereka akan melawan saya sampai mati. Kami bertarung selama beberapa jam. Mereka semua terluka parah, tetapi mereka juga berhasil membuat saya kelelahan. Di saat-saat terakhir, saya memutuskan untuk mati bersama mereka. Salah satu saudara, Long Aotian, ingin mati bersamaku demi melindungi Long Chentian. Tapi aku tak menyangka Long Chentian punya ide yang sama. Ia bergerak lebih cepat dan menangkis serangan mematikanku untuk Long Aotian. Namun, kedua saudara itu terluka parah dan tak mampu melanjutkan pertarungan. Long Chentian mendorong Long Aotian menjauh dan mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Long Aotian. Tamamono Mae berhenti sejenak di sini lagi, seolah mengingat kejadian pada waktu itu. Long Chentian melindungi Long Aotian? Nada bertanya Ji Fei penuh keraguan. Jelas dia tidak percaya, dan bahkan berpikir itu mustahil. Long Chentian pasti sangat egois. Lalu anak siapa Huo Lei? Wajah Tamamono Mae semakin dipenuhi amarah. Inilah yang paling membuatku marah. Apa artinya? Su Piao Miao dan Li Ruoxi bertanya dengan tergesa-gesa. Long Chentian itu menyembunyikan keahliannya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kalaupun terluka, itu palsu, tidak nyata. Dia malah kembali tepat setelah Long Aotian pergi. Sementara itu, aku terluka parah oleh Ling Mofeng dan saudara-saudaranya. Aku benar-benar terluka. Ketika Tamamono Mae mengatakan ini, wajahnya tampak sangat muram. Seolah-olah kejadian hari itu masih terpatri jelas di benaknya. Ia sangat marah, sangat kesakitan, dan terhina. Katamu ayah Huo Lei adalah Long Chentian? Tanya Ji Fei penuh semangat. Tamamono Mae tidak menjawab, namun diamnya menjawab. Li Ruoxi juga terkejut dan heran mendengar berita itu. Dia tidak mengenal Long Chentian ini, tetapi dia mengenal saudara Long, seorang jenius yang sangat langka. Seberapa mengerikankah Long Chentian? Hal lainnya adalah bahwa rencana Long Chentian sulit dipahami. Mata Ji Fei dipenuhi kejutan dan kerumitan. Ia menatap Tamamono Mae dan bertanya, "Kau ingin aku membantumu membunuh Long Chentian? Kan?" Tamamono Mae mengangguk. "Ya, pria ini sangat licik. Dia kabur saat aku hamil dan lukaku hampir sembuh. Sejak saat itu, aku tak pernah punya kesempatan untuk menemukannya, apalagi membalas dendam. Jadi, jika kau membantuku mewujudkan keinginan ini, aku akan mengembalikan jiwa naga itu kepadamu." "Saya tidak setuju." Bersambung,